Salam sejahtera untuk semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang mendapat undangan dan hadir bersama di tempat ini, supaya semua doa kita disatu padukan, supaya Indonesia penuh dengan damai dan sejahtera, pembangunan berkelanjutan terus berlangsung di tanah Papua. Untuk salam hormat yang semua datang ke sini sudah disampaikan oleh Ketua Umum Fokri mewakili kita semua. Saya sebut yang tidak disebutkan, yang dilupakan. Karena saya juga bawahan langsung dari beliau. Sebagai Ketua PGI wilayah Papua. Bapak, Ibu, dan Saudara juga hadir di antara kita Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat. Di sini biasa kita kenal dengan sebutan yang khas Kakak Besar, Paulus Waterpauw. Juga Gubernur Provinsi Papua yang diwakili, yang hadir bersama kita. Saya juga sampaikan banyak terima kasih untuk Ondofolo, Ondoafi, Kepala Suku. Karena mereka serahkan tanah ini jadi rumah doa bisa dibangun. Kalau mereka tidak serahkan tanah ini, rumah doa tetap tidak dibangun. Karena itu sebagai anak adat di negeri, saya harus sampaikan terima kasih banyak untuk para Ondoafi, Kepala Suku, Tanah Tabi, yang telah Tuhan pakai dengan cara Tuhan, lalu mereka dipertemukan dengan hamba Tuhan yang punya rencana pembangunan rumah doa. Maka itu di tempat ini, kita datang jangan lupa berdoa untuk mereka pemilik-pemilik tanah, tuan-tuan tanah, dan masyarakat adat pemilik tanah. Kalau ada doa untuk mereka, yakin dan percaya. Segala hal yang terjadi di atas tanggung jawab para kepala suku dan Ondoafi akan menjadi satu kesatuan dengan pemerintah, gereja yang kita sering kenal dengan satu tungku tiga batu. Negeri ini tidak bisa dibangun hanya oleh pemerintah. Negeri ini tidak bisa dibangun oleh gereja saja dan juga tidak oleh masyarakat adat. Tapi ketika kita satu padukan semuanya menjadi satu kesatuan, apapun yang tidak mungkin pasti terjadi. Itulah kita yang telah Tuhan bawa dengan cara Tuhan. Di dunia kekafiran kita, hidup sendiri-sendiri, karena di tanah Papua dan di mana saja, kehidupan sendiri itu otonom. Saya tidak bisa diatur oleh siapapun. Saya menjadi tuan di atas diri saya dan di atas tanah saya. Orang lain saya anggap itu dia hanya datang dan numpang tinggal. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan membawa Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler dengan caranya, tibahkan di tanah Papua untuk bangsa Papua, supaya jangan hidup di tengah kekafiran, hidup di dalam bayang-bayang maut. Tetapi mereka dua telah tiba. Dan tanah ini, bangsa ini, semuanya dibuka dengan doa. Dengan nama Tuhan, kami injak tanah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu doa pertama untuk bangsa Papua di tanah Papua. Tidak ada doa lain terkecuali doa-doa suku, doa kekafiran. Itu ada. Tetapi doa pertama yang dibuka di atas tanah ini 5 Februari 1855 oleh Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler adalah dengan nama Tuhan kami injak tanah ini. Karena itu segala sesuatu yang berlangsung di tanah ini harus berlangsung di dalam doa. Doa itu merupakan juga credo, sebuah pengakuan
bahwa seluruh proses pembangunan di tanah Papua dimulai sejak 5 Februari oleh doa hamba Tuhan dan untuk kemajuan bangsa ini. Yesaya 56 ayat 7b sebagaimana yang menjadi tema. Akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Kalau ada kesukaan di dalam rumah doa, jangan cari di jalan-jalan sana. Begitu ya. Ada banyak rumah sukacita di jalan-jalan. Di mana saja, dari Jakarta sampai di Papua. Ada banyak rumah sukacita di jalan-jalan. Tapi di sini, ya saya bilang akan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Itu khusus. Karena itu, jadikanlah tempat ini sebagai rumah doa sukacita. Supaya Tuhan memberkati kamu dengan sukacita surgawi. Tuhan Yesus juga bilang dalam Matius 21 ayat 13b, rumahku akan disebut rumah doa. Kalau sudah begitu, Tuhan Yesus bilang, kau semua sudah jadi murid Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, bersama bilang apa lagi? Sejelas ya, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi di dalam rumah doa itu akan ada sukacita. Karena itu terima kasih dan hormat untuk hamba Tuhan Pendeta Lipius bersama istri dan anak. Yakin dan percaya bahwa hidup rumah tanggamu, anak cucumu diberkati. Saya tadi mau naik ke sini, saya punya sekretaris, saya duduk di sana. Mana itu Pendeta Cornelius. Dia tadi putar dari sana, dia ada di belakang. Dia bilang, Pak Ketua, sambutannya 5 menit. Karena harus kasih tahu, karena pendeta itu kadang dikuasai oleh kuasa roh yang mengakibatkan bicara lebih dari waktu. Karena itu saya mau bilang terima kasih juga untuk Pak Bambang Jona. Yang telah mengantar kita dengan gayanya. Dan membawa kita untuk mengalami kesukaan dalam rumah doa. Bapak pulang dari sini, pulang dengan sukacita dari dalam rumah doa ini. Dan jangan pulang bawa sukacita ke sana. Tinggalkanlah sukacita Bapak untuk kami di tanah Papua melalui rumah doa segala bangsa. Yang terakhir ini saya mau cerita sepenggal cerita dari kehidupan doa. HUT Pekabaran Injil ke-166. Ketua umumnya itu yang ini, ada duduk kakak besar. Hari ini pemerintah bangsa dan negara serahkan dia menjadi penjabat gubernur Papua Barat. Tuhan Yesus baik. Khotbah di Koya itu disampaikan oleh Pak Roni Mandang. Pak Roni dia khotbah sampai dia berdoa, Tuhan, bulan Oktober itu ketua panitia pensiun. Saya bawa dia dalam doaku. Tuhan bawa dia dengan cara Tuhan. Supaya dia mengalami berkat Tuhan karena kita kasih dia tanggung jawab. Ketua umum HPI 166 tahun. Hari ini Tuhan jawab dia menjadi PJS. Bapak Ibu ini kesaksian. Siapa yang melakukan karya di atas tanah ini dengan rajin, dengan setia, dengar-dengaran pada roh dan firman-Nya. Engkau akan berjalan dari satu pendapatan heran kepada pendapatan heran yang lain. Kami tidak tahu semua, nanti pada akhirnya negara akan bertanggung jawab buat kakak besar. Tapi itulah iman. Orang berjalan dengan iman, mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Karena itu kakak besar, lakukanlah seluruh pekerjaan negara dengan tetap berdoa pada Tuhan.
Orang yang berdoa pada Tuhan itu pertanda bahwa dia lemah. Begitu ya Pak Yona ya. Kalau kuat yang berdoa, untuk apa datang ke rumah doa juga? Kalau kau kuat, sterek, mampu, banyak uang, dari sisi hak politik juga kau punya, segala hal kau punya, itu tidak perlu berdoa, kau pergi sudah. Daud saja yang raja besar ingat doa. Apalagi kita. Karena itu doa adalah pertanda bahwa orang tidak mampu menentukan arah hidupnya sendiri, maka dia membutuhkan Tuhan melalui doa. Karena itu dibangunlah rumah doa. Supaya kita datang mengalami persekutuan dengan Tuhan. Syukur, pujian dan sembah kita pada Tuhan. Utarakanlah apakah kerinduan hatimu pada Tuhan. Yakin dan percaya. Limpahan berkat turun padamu. Jangan berdoa dan tidak percaya. Orang yang datang berdoa itu dipercaya karena doanya pasti dikabulkan Tuhan. Hanya tergantung waktu. Jangan paksa Tuhan berdoa terjadi pergi. Berdoa terus menerus. Air mata turun, lutut gemetar. Berdoa terus menerus sampai Tuhan mengabulkan doamu. Yang terakhir, Ketua HPI 167 tahun ini itu Ketua DPR Provinsi Papua. Tadi saya lihat ada datang. Masih ada ya? Atau sudah permisi karena banyak pekerjaan? Ya, 167 itu Ketua DPR Provinsi Papua. Dalam hal yang sama untuk Ketua HPI 166, Tuhan punya berkat untuk siapa saja. Karena itu ketika diberi tanggung jawab, kerjakanlah sesuai dengan doa hamba-hamba Tuhan. Maka seluruh proses pembangunan tanah Papua akan berlangsung dalam suasana damai, sejahtera, dan sukacita. Karena itu Ketua Panitia ini bersama dengan kita semua telah membawa dokumen kita. Kita juga sudah serahkan untuk Pak Ketua Fukri dan semua pimpinan Gereja Ras Nasional. Kita juga sudah serahkan rekomendasi kita kepada Bapak Wapres sebagai ketua atau koordinator percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Kita berdoa supaya proses pembangunan di tanah Papua masuk dalam kerangka pembangunan nasional di bidang keagamaan. Dengan begitu, kita akan terus menjadikan anak-anak Papua menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Itulah sabda Kaine 25 Oktober 1925 di Bukit Icumeri. Di atas batu peradaban ini, saya mendirikan peradaban orang Papua. Orang biar datang dengan marifat, kepintaran, dan kepandaian tinggi. Tapi waktunya, anak-anak Papua akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Terima kasih, salam hormat untuk semua. Mari berdoa di dalam rumah doa, supaya sabda Kaine itu menjadi kenyataan, tetapi ingat, jabatan itu adalah anugerah dan amanah. Sehingga siapa saja yang datang ke atas tanah ini, kita dipercayakan memimpin di mana saja. Lakukanlah dalam doa pada Tuhan, maka engkau dijadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Shalom. Wah, wah, wah.